Di musim penghujan, pagi hari di desaku suhunya terasa lebih dingin dari biasanya. Embun dan juga kabut tipis terlihat menutupi sinar mentari yang akan menyinari. Ya, di musim dingin, aku jarang sekali mandi pagi. Boro-boro mandi, mencuci muka hampir tidak pernah. Jangankan mencuci muka, menyentuh air saja membuat sekujur tubuhku gemetar. Tungku-tungku kayu berkobaran api pun menjadi tempatku bersemedi sembari menikmati pagi yang indah ini. Tak berselang lama, terdengar suara knalpot brong mulai mendekati rumahku lalu berhenti. "Cok, Becok, woi ya!" teriak Sarif memanggilku. Ya, Sarif, teman dekatku, ternyata telah datang dengan menggunakan motor kesayangannya, Honda Revo, dengan menggunakan knalpot brong. Ya, kemarin aku bersama Sarif telah janjian akan pergi memancing bersama di sebuah rawa yang ada di belakang kebun Pak Dimat. Sebelum berangkat, seperti biasa, aku bersama Sarip terlebih menikmati kopi hitam sembari ditemani satu kresek rokok lintingan lengkap dengan kertas papir Janoko dan juga cengkeh cap kuda terbang. Beh, nikmat mana lagi yang kamu dustakan, Towor, ucapku dengan memanggil nama sematan untuk Sarif. Ya, aku biasa memanggilnya dengan sebutan Bawor. Entah aku juga tak tahu apa alasannya. Yang jelas aku hanya mengikuti teman-teman lain yang memanggilnya dengan nama sebutan Bawor. "Pakde, ngopi dulu toh Pakde," panggil Sarif kepada Pakde Homsin yang kala itu sedang bersiap-siap pergi ke kebun. Belum sempurna menghabiskan segelas kopi, tiba-tiba kala itu aku dikagetkan dengan suara brak terdengar sangat jelas yang membuat kami berdua terdiam lalu saling bertatapan. "Astagfirullah, motor tiba," ucap Pak D. Homsin sembari berjalan kecil ke arah pinggiran jalan depan rumah. Aku bersama Sarif kala itu yang mendengar ucapan Pak D pun langsung bergegas mengekor di belakangnya. Dan benar saja, dari jarak 50 meter terlihat kepulan asap debu yang dihasilkan dari benturan motor ke sebuah tembok pagar mebel milik Pak Kirno. Kami pun langsung sigap lari ke arah TKP untuk melihat dan juga menolong korban tabrakan itu. Namun, setelah aku bersama Sarip melihat keadaan korbannya sangat mengenaskan, aku pun tak berani mendekat. Seluruh tubuhku bergetar karena aku paling takut jika melihat darah berceceran. "Astagfirullah, iki anake sopo?" tanya Pak D. Homsin ke salah satu warga yang berkumpul di lokasi. "Bocah SMP nih Pak D," sahut Lutfi. Ya, korban laka tunggal itu merupakan bocah yang masih bersekolah SMP. Usut punya usut dari salah satu warga yang sempat melihat sebelum kejadian naas ini terjadi. Ya, bocah itu mengendarai motor RX spesial dengan kecepatan tinggi, namun ketika menanjak tiba-tiba motor itu oleng lalu menabrak pagar pabrik mebel milik Pak Kirno. Entah karena menghindar apa atau memang bocah itu yang memang ugal-ugalan. Ya, bocah itu bernama Bobby yang merupakan anak dari desa sebelah yang kebetulan ia sekolah di SMP 2. Sudah, cepetan cari tahu nama orang tuanya, cepet kabari kasihan. Anak ini luka parah." "Astagfirullah, iya Pak D. Ndak sih pecah Pak D," ucap Sarip kala itu. Ya, keadaan Bobby kala itu sangatlah mengenaskan. Bagian kepalanya pecah, bahkan sampai organ bagian dalamnya pun terlihat sebagian tercecer. Ada yang menyangkut di sepeda motornya. Tidak hanya itu, bagian dada terlihat berputar arah ke belakang alias patah. Pak D. Homsin dengan warga lain mereka pun langsung mengangkat motornya yang ringsek itu, lalu mengangkat jasad bocah itu diletakkan di teras pabrik mebel dengan ditutupi daun pisang. Hampir 1 jam lamanya pihak keluarga tak kunjung diketahui hingga akhirnya salah satu teman dari bocah itu dihentikan oleh warga untuk ditanyai. "Duh, kamu kenal bocah itu enggak?"
Tanya Pakde Homsin sembari menyodorkan kartu tanda sekolah kepadanya. Ia pun langsung melihat KTA yang disodorkan Pakde Homsin. Rumahnya di sana Pakde, anaknya Pak Sabto. Ya wes Nduk, ayo tolong anterin Pakde yo ke rumahnya, kasihan itu dari tadi. Dan pada akhirnya setelah Pakde Homsin memberitahu pihak keluarga, tangis haru pun pecah seketika ketika kedua orang tua datang dan melihat keadaan anak laki-lakinya. Ya Allah Lele, tangis Bu Endang. Pak Sabto menepuk-nepuk pundak sang istri, sesekali ia mengusap air matanya yang mulai berderai. Pak Sabto dibantu dengan para warga langsung membantu membawa jenazah Bobi ke rumahnya. Ya kala itu Pak Sabto sudah mengikhlaskan semuanya. Toh memang ini merupakan kecelakaan tunggal dan tak perlu proses hukum. Kemudian jenazah Bobi pun dimakamkan. Ya, kejadian itu bukanlah kejadian yang pertama kalinya. Sejak pabrik mebel itu berdiri, hampir 5 orang nyawa telah meninggal akibat kecelakaan. Pak Kirno selaku pemilik mebel, walaupun beliau tak tinggal di situ, setiap kali ada kecelakaan di dekat area mebel pasti memberikan santunan. 1 tahun yang lalu, persis ketika mebel baru berdiri 1 bulan, kala itu terjadi kecelakaan yang pertama yang mengakibatkan korban meninggal dunia merupakan seorang wanita muda. Namun yang mengalami kecelakaan bisa dipastikan bukan warga kampungku, melainkan warga desa-desa lain. Entah karena apa, entah karena jalanan yang rawan atau memang ada sesuatu. Tapi entahlah, namun ada sedikit desas-desus dari warga bahwa Pak Kirno telah melakukan pesugihan dan semua korban kecelakaan merupakan tumbal pesugihannya. Akan tetapi semuanya hanya sebatas rumor, belum tentu akan kebenarannya, wallahu a'lam. Dan pada saat itu mulailah kejadian-kejadian aneh dan juga kejadian mengerikan setelah terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan Bobi selaku anak SMP yang meninggal dunia dengan sangat mengenaskan. Tepatnya malam pertama setelah pemakaman Bobi selaku korban kecelakaan kemarin. Malam pun tiba, kampungku kala itu mendadak terasa sunyi dan sepi sekali. Padahal waktu kala itu masih menunjukkan pukul 9 malam. Ya, di kampungku biasanya masih terlihat ramai dan dipenuhi banyak orang yang tongkrongan di depan rumahnya masing-masing. Akan tetapi malam ini terasa berbeda sekali. Hanya 1 orang saja yang terlihat di malam itu, ya Pakde Homsin. Kala itu yang sedang terlihat berjalan kaki sembari membawa joran pancing. Dengan langkah kaki santai sembari sesekali menghisap rokoknya. Setelah Pakde Homsin sampai di depan pabrik mebel, kala itu ia melihat sesosok bocah sedang duduk dengan tangan dilipat di kedua betisnya, dengan kepala menunduk persis di depan gerbang pabrik mebel. Sosok itu hanya diam. Dengan didorong rasa penasaran, Pakde Homsin pun kala itu langsung mendekati. Akan tetapi tiba-tiba bau anyir tercium masuk ke indera penciuman Pakde Homsin. Dan tidak hanya itu, bau anyir darah itu kini berubah menjadi bau bunga kantil yang sangat harum. Pakde Homsin pun seketika bergidik ngeri, namun ia tetap harus melihat sesosok itu. Siapa sebenarnya malam-malam begini masih nongkrong? Gerutu Pakde seorang diri. Setelah Pakde Homsin tepat berdiri di depan sosok itu, lalu ia berkata, "Le, pulang Le, sudah malam." "Kue itu sopo?" tanya Pakde. Akan tetapi sosok itu masih saja diam. Dan tiba-tiba saja sesaat Pakde akan memegang sosok itu, kepala sosok itu pun menoleh ke arahnya. Betapa terkejutnya Pakde Homsin kala itu ketika melihat sesosok yang mengerikan yang baru saja ia lihat. Dengan bagian wajah hancur, matanya hilang dan seluruh wajahnya dipenuhi dengan darah. Pakde Homsin hanya berdiam berdiri sembari kaki bergetar. Kakinya pun terasa berat ia langkahkan.
Mulutnya kaku saat ia buka untuk berteriak. Pak De Homsin masih saja bergetar. "Tolong, aku tidak mau di sini. Tolong," ucap sosok itu, dan tidak lama kemudian suara tangisan dari sosok itu pun terdengar dengan jelas yang membuat Pak D benar-benar ketakutan. Dengan membaca doa sebisanya, mulutnya mulai bergerak melafalkan doa-doa sembari memejamkan mata. Bukannya sosok itu menghilang, justru sosok itu kini berdiri dan bertatapan muka dengan Pak D. Bau anjir terasa menyengat. Dengan keadaan terlanjur ketakutan yang membuat sekujur tubuhnya mematung, Pak D hanya pasrah kala itu. Akan tetapi tiba-tiba saja sosok itu pun menghilang seketika. Belum sempat Pak D kabur, terdengar kembali suara sosok itu mengatakan ucapan yang sama. "Tolong, tolong, aku tidak mau di sini. Tolong." Ya, ucapan itu sering sekali Pak D dengar. Pak D yang kala itu sudah dirundung ketakutan, akhirnya kedua matanya pun mulai gelap lalu jatuh pingsan. Beberapa saat kemudian, aku yang kala itu bersama Sarip baru saja pulang dari apel, dan kebetulan kami berdua melewati jalanan di depan mebel. Setelah sorot lampu motor menyorot ke arah depan mebel, terlihat seseorang tergeletak, lalu Sarip pun berhenti. "Rip, kecelakaan lagi apa ya? Masa sih? Tapi nggak ada motornya tuh." Dan pada saat itu kami pun langsung melihat orang itu. Setelah melihat, aku pun terkejut karena orang itu adalah Pak De Homsin. Aku langsung berlari ke rumah meminta bantuan kepada ayahku untuk menolong Pak D. Setelah Pak De Homsin sadar, Pak D pun menceritakan semua kejadian yang barusan ia alami. Aku, Sarif, dan juga keluargaku yang kala itu mendengar penuturan Pak D sangatlah percaya dengan apa yang ia katakan. Tentu karena selama ini Pak De Homsin terkenal sebagai orang yang berani. Ia pun bisa jatuh pingsan setelah melihat sesosok penampakan. Ya, bisa dipastikan sosok itu sangatlah mengerikan. Penampakan demi penampakan sosok bocah itu sering meneror para warga. Dan kala itu setelah 7 hari kematian Bobi, bertepatan dengan malam Jumat, selepas waktu maghrib, salah satu warga desa kami yang kala itu baru pulang dari sebuah tempat. Setelah ia sampai di jalanan lokasi kecelakaan Bobi, ya Bu Imah namanya, ya Bu Imah yang kala itu tengah mengendarai motornya, tiba-tiba ia dikejutkan dengan sesosok bocah berlari menyeberang. Dan pada saat itulah ia pun tak bisa mengendalikan motornya, lalu ia terjatuh. Dan untungnya Bu Imah tak mengalami luka serius. Setelah ia terjatuh, ia sempat melihat ke kanan ke kiri untuk memastikan siapa sosok tadi yang membuatnya sampai terjatuh. Akan tetapi Bu Imah tak menemukan sesosok apapun. Bu Imah kembali berdiri, belum sempat ia mengangkat motornya. Bu Imah kala itu dikejutkan dengan sesosok bocah yang muncul secara tiba-tiba. Sontak Bu Imah pun kaget dan tak ia sangka-sangka. Sosok itu sangat mengerikan. Seluruh wajahnya dipenuhi darah dan bahkan matanya hilang. Bu Imah lari tunggang langgang karena ketakutan. Dan puncak kejadian mengerikan kala itu menimpa salah satu tetangga kami yang rumahnya berada di seberang jalan pojok pabrik mebel. Fauzi, ya Fauzi namanya, seorang pemuda yang berusia 15 tahun. Kala itu, waktu yang menjelang maghrib tiba, ia sedang jalan kaki di pinggiran jalan. Seperti biasa, Fauzi sehabis pulang bermain bola voli, ia bersama rekan-rekannya berjalan bersama untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Namun, setelah Fauzi mulai mendekati pabrik mebel, dari kejauhan terlihat sebuah sepeda motor tengah melaju dari barat menuju ke arah timur. Motor itu pun terlihat berjalan dengan kecepatan sedang. Namun, tiba-tiba sesaat setelah motor itu mulai mendekati rombongan Fauzi,
motor itu terlihat menghindar dari sesuatu yang membuat sang pengendara membanting setir ke kiri. Namun naasnya, motor itu justru menabrak Fauzi hingga terpental. Dan pada saat itulah Fauzi mengalami luka yang cukup parah dan ia pun langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Akan tetapi karena luka yang cukup parah yang ia derita dan telah kehabisan darah, Fauzi pun meninggal dunia dalam perjalanan. Pengendara motor kala itu mengatakan bahwa ia melihat bocah kecil yang tiba-tiba berlari menyeberang. Refleks pengendara itu pun langsung membanting setir. Dan kala itu pengendara pun tak melihat bahwa di depan ada banyak orang yang tengah berjalan. Bahkan ia tak terasa telah menabrak seseorang. Ia pun mengatakan bahwa ia bisa terjatuh karena menabrak sebuah pohon di pinggiran jalan. Aneh sekali, padahal di tempat kejadian tak ada satupun pohon di pinggiran jalan. Dan kala itu para warga pun tak melihat ada bocah yang menyeberang. Setelah Fauzi meninggal, yang tak lain dan tak bukan merupakan warga kampungku sekaligus rumahnya yang berhadapan dengan pabrik mebel, membuat kedua orang tuanya kala itu menaruh curiga dengan pemilik mebel. Pak Budi nama ayah almarhum Pauji. Kala itu ia meminta kepada sesepuh desa dan juga kepada warga sekitar untuk mencari tahu penyebab seringnya kecelakaan yang terjadi di depan pabrik mebel. Pak Budi bersama warga kala itu sedikit menaruh curiga jika semua korban merupakan tumbal pesugihan. Jika memang terbukti menjadi tumbal pesugihan Pak Kirno, para warga tak segan-segan untuk menutup dan juga mengusir Pak Kirno dari desanya. Tentu para warga takut jika nantinya akan lebih banyak lagi korban berjatuhan. Setelah berunding, akhirnya para warga dan juga sesepuh desa kala itu sepakat untuk menghadirkan seorang kiai yang memang ahli spiritual. Kiai Usman kala itu bersedia untuk membantu menghilangkan teror dan juga melihat penyebab semuanya. Para warga dan juga Kiai Usman kala itu berkumpul di surau untuk melakukan doa bersama. Bibir Kiai Usman terlihat bergerak-gerak membaca doa dan juga ayat suci. Setelah sekian lama melangsungkan doa bersama, akhirnya doa bersama pun telah usai. Lalu Kiai Usman berkata, "Gak ada sangkut pautnya dengan pesugihan. Semua penyebabnya itu karena adanya sosok penunggu kebun kosong di samping mebel itu. Ya, kalau almarhum Bobby, sosok bocah yang sering meneror, itu memang disebabkan gangguan dari sosok penunggu kebun. Tapi ada juga yang memang mengalami kecelakaan itu murni karena kelalaiannya. Jadi sekali lagi, semua ini tidak ada sangkut pautnya dengan pesugihan. Pak Kirno tidak bersalah. Dan sosok bocah itu, ia itu belum bisa pulang dengan sempurna," ucap Kiai Usman. Para warga yang mendengarkan ucapan Kiai Usman pun sedikit lega karena semua prasangka mereka mengenai Pak Kirno ternyata tidak benar. Pak Kiai Usman bersama warga kembali melakukan doa bersama dengan tujuan mengusir sosok penunggu kebun samping mebel dan juga menyempurnakan arwah sosok bocah itu. Dan setelah usai melakukan doa bersama, Kiai Usman pun kembali berkata, "Sudah, insya Allah atas izin Allah semuanya akan baik-baik saja. Almarhum Bobby sudah tenang dan sosok penunggu kebun itu sudah hilang, sudah kembali ke alamnya." Dan benar saja, setelah melakukan doa bersama, kini warga desaku tak pernah lagi mengalami teror dari sosok Bobby dan tak pernah ada lagi kecelakaan. Kiai Usman pun menjelaskan mengenai sosok penunggu kebun kosong samping mebel yang merupakan sesosok bocah kecil yang usil dan juga nakal. Konon katanya pada zaman dahulu pernah ada seseorang yang tak bertanggung jawab membuang janin yang sengaja digugurkan lalu dibuang di kebun itu, yang membuat sosok janin itu
tumbuh besar dan menjadi penunggu, bahkan sosok itu pun nakal, jahil, dan juga sering mengganggu pengendara yang melintas jalanan itu. Namun, Pak Kiai Usman telah memindahkan sosok itu ke tempat pemakaman umum agar tenang di alamnya. Selesai. Ya, sekian cerita kali ini. Semoga cerita ini bisa menghibur dan bisa menemani waktu istirahat teman-teman dimanapun berada. Dan tentu yang kami harapkan semua cerita-cerita dari kami ini bisa bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita. Dan untuk teman-teman yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan, yang sedang mengalami kesulitan, semoga diberi kelancaran dalam segala hal. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga teman-teman semua diberi kesehatan agar bisa menjalankan kewajiban kita sebagai umat beragama, khususnya yang beragama Islam, menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan untuk teman-teman mungkin yang baru menemukan channel Kegelapan Sunyi dan baru mendengarkan cerita-cerita dari kami, yang belum mendukung silahkan dukung kami dengan cara klik tombol subscribe-nya agar kami ini lebih bersemangat lagi membuat cerita-cerita terbaru di channel Kegelapan Sunyi. Baik, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.